Semoga damai sejahtera Allah Bapa ada bersama saudara sekalian. Adakah orang-orang yang menyukai saudara? Ada berapa orang? Apakah ada orang yang membenci saudara? Ada berapa orang? Mungkin tidak akan banyak. Oleh sebab kita tidak seterkenal itu sehingga banyak orang yang membenci kita. Ada orang yang namanya disebut hampir sebagai kutukan. Contohnya adalah Hitler. Dia begitu terkenal sehingga banyak orang yang membencinya. Tidak melakukan kesalahan saja akan banyak orang yang membencinya. Bagaimana dengan Hitler yang melakukan banyak kesalahan? Namun di antara kita tidak ada yang terkenal Hitler. Oleh sebab itu orang yang membenci kita pun tidak sebanyak itu. Namun saudara, walaupun di dunia ini kita tidak terkenal, kita terkenal di surga. Kita begitu terkenal sehingga semua malaikat tahu siapa kita, bahkan para setan pun mengenal siapa kita. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, sekarang ini pun sedang terjadi peperangan rohani. Begitu banyaknya kekuatan, kegelapan yang ingin menjatuhkan kita dengan berbagai cara. Sebegitu terkenalnya kita di dalam dunia roh, walaupun tidak banyak orang yang membenci saudara di dunia ini, namun banyak sekali setan yang membenci saudara. Apakah saudara tahu mengapa setan membenci saudara? Setan dan iblis telah dikutuk sehingga akan binasa selamanya, sedangkan kita masih memiliki kesempatan. Iblis cemburu kepada kita karena kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang mulia selamanya. Iblis seperti itu karena dirinya tidak mendapatkan keselamatan sehingga dia berusaha keras agar makhluk lain juga tidak mendapatkan keselamatan. Kita harus menanggapi kenyataan ini dengan sangat serius. Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur Daud saat dia melarikan diri dari Absalom, anaknya. Absalom memang bersalah, namun Daud bersalah terlebih dahulu. Walaupun banyak orang yang ingin melawan Daud, namun Daud berada dalam posisi di mana dia tidak dapat berteriak keras. Sama halnya dengan kita. Banyak kesulitan yang datang tiba-tiba kepada kita, namun ada kalanya kesulitan itu datang karena kita melakukan kesalahan terlebih dahulu. Apapun alasan mengapa kita mengalami kesulitan, ada kenyataan yang tidak pernah berubah. Seperti pada ayat ketiga, Allah adalah perisai yang melindungi kita. Dialah kemuliaan kita dan yang mengangkat kepala kita. Haleluya. Saya berharap saudara sekalian percaya pada firman ini. Kalau ada yang belum percaya, saya memberkati saudara agar saudara mendapatkan karunia untuk percaya. Hanya iman yang mampu menangkal serangan iblis saat iblis menyerang kita. Hanya iman kepada Allah. Iblis membisiki kita berkata bahwa kita tidak bernilai, tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Orang-orang membenci kita, bahkan dia berkata bahwa Allah membenci kita. Semuanya itu bohong. Kita memang tidak bernilai. Namun orang yang bersama dengan Allah memiliki kuasa. Hal ini adalah satu-satunya kemungkinan yang kita memiliki walaupun kita tidak memiliki kemungkinan yang lain. Tuhan mencari kita terlebih dahulu karena kita tidak memiliki kemungkinan lain. Mustahil kalau menggunakan kekuatan kita, namun tidak ada yang mustahil dengan kuasa Allah. Kemuliaan yang bisa kita dapatkan dengan kebijaksanaan diri kita sangatlah kecil. Namun kemuliaan yang diberikan Allah sangatlah luar biasa dan abadi. Iblis terus menekan kita agar kita berjalan dengan menundukkan kepala, namun Tuhan yang akan mengangkat kepala kita.
Tidak ada alasan untuk takut walaupun 10 juta orang mengelilingi kita. Walaupun iblis yang lebih kuat dari 10 juta orang itu menyerang kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Semoga saudara percaya akan kebenaran ini. Ada hal yang harus dilakukan oleh orang yang mempercayai kebenaran ini, yaitu berteriak kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Dengan begitu, Tuhan pasti akan menjawab kita. Tuhan akan menjawab kita walaupun jawabannya bukanlah yang kita inginkan. Jawaban Tuhan lebih berlimpah-limpah dan mulia dibanding jawaban yang kita inginkan. Saudara, berdosa itu mudah. Kita mudah berbuat dosa meskipun kita tidak belajar atau berusaha untuk melakukannya. Kita semua adalah ahli berbuat dosa, kendati kita tidak memiliki kemampuan. Betapa iblis dengan sangat mudah menyerang kita karena sifat kita ini. Oleh sebab itu, hidup percaya dan mengikuti Yesus adalah medan perang. Setiap hari kita harus berperang dan menang. Kita harus maju dengan iman dan secara aktif memperolehnya. Kalau tidak, kita akan hidup sesuai dengan sifat dasar kita. Ibrani 10 ayat 13:8. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ingatlah, peperangan yang kita alami ini bukanlah yang terlihat oleh mata. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita mencari pekerjaan yang waktu pekerjaannya wajar dan gajinya baik. Kita berusaha untuk mendapatkannya untuk meneruskan hidup kita di bumi. Kita juga harus berusaha keras untuk kehidupan rohani kita. Sekarang ini kita mau tidak mau harus terpisah. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Waktu ini adalah waktu yang khusus. Dibanding hanya menunggu kembali seperti dulu, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Rohani kita akan kelelahan kalau kita tidak berdoa. Kita tidak akan pernah merasa puas dan hampa kalau roh kita kelelahan. Apa ada dari saudara yang susah tidur? Bacaan kita hari ini berkata seperti ini. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tuhan menopang saudara sekalian. Saya memberkati saudara agar saudara sekalian bisa tidur nyenyak. Saudara diciptakan untuk hidup mulia. Jangan puas dengan hal yang rendah. Berdoalah terus dengan sungguh-sungguh agar kita tidak jatuh dalam godaan iblis. Jangan mundur, majulah dengan iman. Mari berjalan dengan iman kita. Ingatlah, Allah adalah perisai saudara. Allah adalah kemuliaan saudara. Haleluya. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu. Allah yang menjadi perisai dan kemuliaan kami. Buatlah kami selalu menang secara rohani di dalam-Mu. Tuntunlah kami berjalan ke jalan iman dan jalan kemuliaan, bukan kepada jalan kehancuran dan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.